Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priwat Priza Putra, NIM 21086003, Prodi Penjaskesrek. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan rangkuman materi dari bab 1 sampai bab 10. Makalah 1. Pengertian ruang lingkup filsafat olahraga. Filsafat adalah suatu usaha untuk memahami hakikat, mempersoalkan suatu isu secara kritis guna memperoleh pengetahuan yang paling hakiki pada suatu bidang tertentu. Ruang lingkup filsafat adalah suatu lapangan pikiran manusia yang amat luas. Segala sesuatu yang mungkin ada dan benar ada nyata, baik material konkret maupun non material abstrak tidak terlihat. Bab 2. Makalah sejarah perkembangan filsafat. 1. Perkembangan filsafat pada masa Yunani klasik memecahkan alam semesta. 2. Perkembangan filsafat pada masa para Yunani kuno terhadap banyak penemuan-penemuan alat dari batu, tulang belulang hewan, sisa beberapa tanaman, tempat penguburan, tulang belulang manusia purba, dan menemukan alat-alat terbuat dari besi, tembaga, dan perak yang digunakan sebagai berbagai macam peralatan. Perkembangan filsafat pada masa Yunani kuno disebut juga masa kemasan filsafat. 4. Perkembangan zaman pra-Sokrates. Pada zaman ini banyak lahir pemikir atau filsafat seperti Thales, Anaximander, Pythagoras, Heraklitus, dan Parmenides. 5. Perkembangan filsafat abad pertengahan. Banyak jadi kemerosotan ilmu dan filsafat. 6. Pada zaman modern ilmu filsafat sangat berkembang pesat di bidang kebudayaan pengetahuan dunia barat. Makalah 3. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. 1. Ontologi merupakan suatu teori tentang makna dari suatu objek, properti dari suatu objek. 2. Pembahasan ontologi terkait dengan pembahasan mengenai metafisika. 3. Adapun ajaran-ajaran pokok empirisme sebagaimana yang telah ditemukan sebelumnya adalah ide bersifat abstrak, dibentuk berdasarkan gabungan antara akal dan panca indera. 4. Aksiologi merupakan bagian dari filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. 5. Filsafat sebagai kumpulan teori digunakan untuk memahami dan mereaksi dunia pemikiran. Jika seorang hendak ikut membentuk dunia dan ikut mendukung suatu ide yang membentuk suatu dunia, atau hendak menentang suatu sistem kebudayaan atau sistem ekonomi. 6. Filsafat sebagai metodologi dalam pemecah masalah. 4. Makalah aliran-aliran filsafat. Rasionalisme adalah paham filsafat yang menyatakan bahwa akal, reason adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Menurut aliran rasionalisme, suatu pengetahuan diperoleh dengan secara berpikir. Tokoh rasionalisme di antaranya adalah Descartes 1596 sampai 1650 Masehi, dan Spinoza 1632 sampai 1677 Masehi, dan Leibniz 1646 sampai 1716 Masehi. Makalah 5. Manusia dalam kajian filsafat. Merupakan suatu keadaan jiwa. Keadaan ini menyebabkan jiwa bertindak tanpa dipikir atau dipertimbangkan secara mendalam. Keadaan ini ada dua jenis. Yang pertama alamiah dan bertolak dari watak. Misalnya ada orang yang gampang sekali marah karena hal yang paling kecil, atau yang takut menghadapi insiden yang paling sepele juga. Pada orang terkesiap berdebar disebabkan suara yang amat lemah menerpa gendang telinganya, atau kekuatan lantaran mendengarnya suatu berita. Yang keduanya tercipta melalui kebiasaan dan latihan. Pada mulanya keadaan ini terjadi karena dipikirkan, namun kemudian melalui praktik terus-menerus menjadi karakter. Tubuh manusia terdiri dari atas jumlah daging dan tulang, dan tersusun oleh beberapa sistem, yaitu sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem peredaran darah, dan sistem ekskresi, dan sistem indera, dan sistem reproduksi. Makalah 6. Filsafat pendidikan dan ruang lingkup. Filsafat pendidikan ialah aktivitas pikiran yang teratur yang menjadi filsafat tersebut sebagai jalan untuk mengatur, menjelaskan, dan memadukan proses pendidikan. Artinya bahwa filsafat pendidikan dapat menjelaskan nilai-nilai dan maklumat-maklumat yang diupayakan untuk mencapainya. Maka filsafat pendidikan dan pengalaman manusia merupakan faktor yang integral atau satu kesatuan. Ruang lingkup filsafat pendidikan secara makro umumnya apa yang menjadi objek kehidupan manusia. Alam semesta dan sekitarnya adalah juga objek pemikiran filsafat pendidikan. Makalah 7. Play and game. Secara hierarki, bahwa olahraga dilakukan untuk meningkatkan keterampilan gerak manusia. Pada dasarnya, manusia itu hidup untuk bergerak. Gerakan yang harus dilakukan kian berarti sehingga pada gerakan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Kajian filsafat olahraga didasarkan pada 3 konsep, yaitu bermain play, permainan game, dan olahraga sport. Ketiganya memiliki arti dan aktivitas berbeda. Bermain play adalah bentuk kegiatan yang tidak produktif yang tujuannya adalah memberikan kesenangan pada diri sendiri. Permainan yang diorganisir games memberikan games olahraga atau sport sebagai bentuk aktivitas bermain yang
dan dilakukan sedemikian rupa dengan seperangkat peraturan dan pertandingan dengan muka tolak ukur keterampilan fisik yang melakukannya. Makalah 8. Repelasi play, game, and sport. Prestasi olahraga adalah keterampilan tertinggi olahragawan dalam berkompetitif baik melawan alam dan diri sendiri orang lain yang dilakukan dalam latihan dan mengikuti perlombaan atau pertandingan event yang didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam olahraga, yaitu kejujuran, keadilan, persahabatan, serta kesatria yang rendah diri dalam bingkai fair play. Ukuran berhasil olahraga dapat menunjukkan pada hasil perolehan juara dan kompetisi yang diikuti baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Makalah 9. Dualisme olahraga. Dualisme adalah konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi dalam pandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga. Dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah intensitas non-fisik. Gagasan tentang dualisme jiwa dan raga berasal setidaknya sejak zaman Plato dan Aristoteles dan berhubungan dengan spekulasi tentang eksistensi jiwa yang terkait dengan kecerdasan dan kebijakan. Plato dan Aristoteles berpendapat dengan alasan berbeda bahwa kecerdasan seseorang bagian dari budi atau jiwa, tidak bisa diidentifikasi atau dijelaskan dengan fisik. Makalah 10. Aspek estetika dalam olahraga. 1. Olahraga dan etika fair play. Secara ontologi adalah olahraga merupakan kegiatan otot yang energik, dan dalam kegiatan itu atlet mempergerakkan kemampuan gerakannya, performa dan kemauannya semaksimal mungkin yang dilakukan dengan sikap mental dan moral, serta nilai fair play melandasi pembentukan sikap dan selanjutnya sikap menjadi landasan perilaku. 2. Olahraga etika fair play yang secara epistemologis adalah bentuk kegiatan olahraga sesuai dengan motif dan tujuan utama yang dilandasi tindakan moral, adalah perilaku yang tampak yang dinyatakan dan sejalan dengan sistem nilai yang dianut sebagai konsep moral. 1. Cetusan jiwa. Fair play berisi dengan penghargaan tetap lawan serta harga diri. 3. Olahraga dan etika fair play. Kajian nilai aksiologi yang dipersoalkan adalah aspek penerapan suatu ke dalam praktik yang berkaitan dengan masalah menjadi pedoman hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Olahraga ini sendiri pada hakikatnya bersifat netral, tetapi masyarakatlah yang kemudian membentuknya kegiatan dan memberi arti bagi kegiatan itu dan memanfaatkan untuk tujuan tertentu. Penerapan etika fair play dan sportivitas sebagai nilai inti dalam bidang olahraga. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.